Apa sih yang ingin kalian selesaikan dari permasalahan yang ada? Kita lahir dari 2 permasalahan sosial, yaitu limbah kain sendiri sama para perempuan yang gak berdaya. Kain-kain yang sudah gak kepakai itu gimana caranya kita jadikan bisa menjadi jiwa lagi, Mister. Limbah pakaian bekas, limbah fashion, serta limbah tekstil, dan limbah yang dibuang langsung ke sungai. menimbulkan kerusakan lingkungan, sampah, Limbah. limbah. Ini adalah limbah, sampah yang bahkan tak terjamah. Namun, kain-kain ini seperti tatapan penuh kasih pada jiwa yang pernah terluka dan diabaikan. Udah lama saya di sini. Kayaknya 2018. Iya. Sebelum COVID ya? Iya, sebelum COVID ya. Terus waktu COVID kemarin gimana ya Bu jahitnya? Pulang kampung saya. Pulang kampung? Iya. Sepi banget? Sepi banget, nggak bisa bayar rumah, nggak bisa. Hobi saya menjahit aja gitu. Iya. Iya, saya sering dah waktu kecil itu lihat-lihat orang gandong meteran gitu. Terus saya, gimana rasanya kalau bisa jahit gitu. Itu juga saya kan minta 10.000 ngecilin sama motong. Gini orang-orang tuh, kok murah Bu ya? Nggak 15.000 digituin saya. Ya segitu aja gituin. Kalau teman kos itu saya nggak kasih bayar dah, kalau jahit yang celananya lobang itu ngecilin, nggak usah dah dibayar, nggak gitu ya. Cukup Pak untuk menghidupi Bu Wayan sendiri selama ini? Ya cukupin aja ya. Melalui tangan-tangan ibu rumah tangga, kami hadir membawa hidup. Dari sisa, kini menjadi cerita. Kamu tak hanya mengenakan, kamu akan membawa hidup dan harapan. Mengangkat sebuah cerita menjadi bagian dari perubahan yang nyata. Benang jiwa, dari sisa menjadi cerita. Welcome to Big Impact. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka merupakan pemenang dari ASEAN Business Plan Competition yang diadakan di Unsri. Siapa dia? Mari kita sambut Benang Jiwa. Halo Benang Jiwa. Halo Mister. Perkenalan dulu dong dari personilnya Benang Jiwa ini, ada siapa-siapa aja sih? Oke, yang pasti saya sendiri. Kok sendiri? Kan berdua? Oh iya, Oke, kami berdua. oke. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Ramadhani. Halo Rosa. Ya. Nama saya Galuh Safira Akila, dipanggilnya Galuh aja. Galuh, oke Galuh. Bagaimana nih rasanya? Kalian kan sudah menang nih. Oke, sebelum itu saya ucapin dulu selamat ya buat kalian sudah menang mewakili kampus BIM University. Gimana rasanya? Senang sekali nggak kira-kira? Senang banget. Senang, deg-degan, takut gitu Mister. Deg-degan, takut, senang. Kalau senang ekspresinya ya senang gitu, coba-coba. Senang nggak kira-kira? Senang. Nah gitu dong, harus ekspresinya benar-benar ya kayak orang senang gitu. Terus kenapa ada kata-kata takut nih? Soalnya kayak nggak nyangka aja Mister bisa kayak nggak nyangka ya. sampai Wih. juara 3. Kayak sombong gitu ya kesannya, kayak nggak nyangka aja ya. Oke, sebelumnya
Sekali lagi saya ucapin selamat buat kalian. kasih. Saya juga Terima bangga, kasih. kita semua tim juga bangga melihat Benang Jiwa yang mewakili kampus BIM bisa menjadi juara 3 ya. Dia bisa dibilang suatu kompetisi yang bergengsi gitu. Oke, coba nih perkenalan dahulu nih. Kira-kira kenapa sih memilih nama Benang Jiwa? Kalau saya kan lihat nih benang, jiwa. Kalau digabungin benang yang berjiwa. Emang gitu konsepnya? Benang berjiwa. Benang karena- berjiwa. Karena kami percaya, Mister, bahwa setiap benang itu memiliki jiwa dan setiap jiwa itu bisa membawa perubahan. Oke, karena benang bisa membawa perubahan. Iya, Mister. Galuh setuju? Setuju. Kok bisa setuju? Karena dari sisa-sisa itu kita bisa mendapat inovasi baru dan menjadikan itu sebuah hal yang bisa mengubah. Oke, tapi jiwa kalian ada di benang jiwa nggak kira-kira? Ada, Mister. Nice. Karena kan jangan hanya cuma sekedar nama benang jiwa, tapi jiwa kalian nggak ada tuh di benang jiwa. Jadi benang jiwa ini kelompok, organisasi, partai atau apa? Ini salah satu bisnis eco fashion yang ada di Bali, Mister, yang Wow. udah kami bangun di bulan ini, bahkan udah kami bangun dari bulan-bulan sebelumnya, Mister. Iya. Oh gitu. Iya, Mister. Terus kita coba untuk ikutin lomba di ASEAN Business Plan ini. Kalian semester berapa sih? Semester 3. Wow, semester 3 tapi sudah mempunyai bisnis dan juara lagi gitu ya? Iya, Mister. Wow, sangat luar biasa sekali. Saya bangga sekali nih. Kira-kira nih, coba diceritain nih, awalnya bagaimana sih bisa memunculkan ide bisnis Benang Jiwa? Berawal dari kita yang ngelihat bahwa sisa-sisa kain itu pada berserakan Mm-mm, di sampah, di lokal-lokal market gitu, Mister. mm-mm. Bahkan di area Bali, garment, mereka tuh nggak tahu kainnya mau dibuang kemana. Bahkan berujung dibuang begitu saja ke sungai dan bahkan cuma dibakar aja, Mister. Oke. Jadi dari situ kami lihat bahwa sebenarnya kain itu bisa loh, Mister, jadi sesuatu yang bagus dan jadi fashion yang elegan kayak gitu, Mister. Jadi dari situ kami memanfaatkan kain-kain yang sudah nggak kepakai itu, gimana caranya kita jadikan bisa menjadi jiwa lagi, Mister. Bisa kita gunakan menjadi baju dan bisa dikenakan oleh semua orang. Seperti itu, Mister. Oke. Wow, sangat menarik sih. Berarti dari masalah itu bisa dibilang apa sih yang ingin kalian selesaikan dari permasalahan yang ada? Kita lahir dari dua permasalahan sosial, Mm-mm. yaitu limbah kain sendiri Oke. sama para perempuan yang nggak berdaya di Bali. Hmm. Bisa dibilang perempuan itu cuman diem di rumah aja, ngurusin anak, dan cuman makan. Bahkan yang janda sekalipun itu sebenarnya bisa loh dia bekerja, Mister. Oke. Nah, tapi di sekitaran saya sendiri, itu tuh banyak sekali perempuan yang cuman diem di rumah ngurusin anak, padahal mereka punya skillnya loh. Iya. Tapi mereka nggak tahu mau dibawa kemana skillnya mereka itu. Kami coba, kami lihat mereka ternyata bisa jahit. Dan dari sampah itu yang sudah kami temukan, kami bisa jadikan sebuah baju dan kita sambungin untuk menjadi jiwa yang tadi saya bilang itu. Dan kami kasih kepada mereka pekerjaan, jadi mereka bisa berdaya. Itu memang harus perempuan ya? Kalau saya yang mau jahit boleh nggak kira-kira? Bisa aja, Mister, karena emang yang kami dapatkan perempuan itu yang ada di sekitar kita. Makanya kita mengajak perempuannya dulu. Tapi kalau dari kalian sendiri bisa jahit nggak? Kayak dari Galuh? Galuh ada basic menjahit atau Kalau dari saya sendiri sih masih baru dikit-dikit ya, Mister. dikit-dikit kayak- lama-lama jadi bukit itu, bukan? Iya, ya bisa. Jadi saya baru belajar untuk pola-pola bajunya gitu. Jadi saya tuh lebih difokuskan untuk ke desainnya Oke. dan untuk yang menjahit itu saya juga tetap harus belajar. Oke, kamu lebih fokus di desain. Kalau Rosa? Saya di empowering woman-nya, Mister. Oke. Pemberdayaan perempuannya. Oke, kamu di desain. Kamu mencari inspirasi ide-ide desain itu dari mana tuh? Kira-kira dari mimpi kah? Atau tiba-tiba pas lagi makan di luar kayak, aduh, wah. Atau enggak gara-gara ngelihat dari sosial media ada orang berpakaian seperti ini.
nampaknya bisa nih kita tiru. Dari mana tuh kira-kira muncul ide-idenya itu? Dari sosial media saya cari referensi, terus kadang saya tuh keluar juga buat nyari referensi gitu dari, kan kalau di pantai-pantai banyak baju-baju juga, terus style-style orang-orang beda-beda di mall gitu. Saya biasanya ke sana terus nyari inspirasi. Jadi benar-benar terinspirasi nggak? Iya. Wow, sangat luar biasa sekali. Tapi ini saya terkadang tadi gara-gara kamu bilang dari sisa-sisa pakaian yang sudah terbuang. Kalau dari sudut pandang saya pasti itu kan pakaian tuh yang sisa kan kotor. Terus gimana tuh cara ngatasinya? Nah, Kayak dari saya sendiri kan pasti ini baju nih yang dari sisa-sisa sampah pasti kotor gitu. udah pasti sebelum kami mulai jahit dan sebelum kami potong, itu kami udah nyuci terlebih Oke. dahulu. Kita cuci, kita laundry terlebih dahulu, dan kain yang kami gunakan itu bukan kain sisa yang di sampah, tapi Oke. kami kerjasama sama garment dari kainnya itu yang sudah sisa setelah mereka potong, itu yang kami gunakan, Mister. Oke. Jadi enggak yang Berarti benar-benar higienitasnya udah terjamin lah ya. terjamin Jadi orang gak usah banget. khawatir gitu ya kan. Betul. Oke. Orang membeli tinggal pakai aja, udah kami tuh cuci, udah kami packing, jadi tinggal pakai aja itu udah bisa. Gitu. Oke. Terus saya lihat nih, ini salah satu contoh produk kalian ya. Iya. Wah, bisa saya sentuh nggak ini? Boleh dong, Mister. Kalau saya sentuh nggak harus beli kan? Nggak harus, Mister. Wow. Kita coba ambil ya. Oke, setelah saya lihat nih, ini kan dari sisa. Tiap potongan kain beda bahan ya? Setiap potongan kain beda bahan. Oke, dan beda kualitas tentunya atau gimana? Kualitas mungkin iya, cuman kami usahakan kualitas yang benar-benar good quality kami keluarkan. Seperti itu, Mister. Wow. Jadi ini udah kami sortir kainnya, udah kami cuci juga, udah kami setrika. Jadi tinggal pakai aja pun bisa, Mister. Oke. Bagus sih. Saya pesan satu ya. Oh, boleh, Tolong boleh. di note ya. Boleh. Nah, diskon. Minta diskonnya 50%. Oke, keren-keren. Nah, terus kalian sudah buatlah benang jiwa ini, sudah berjalan. Lalu kalian ikutlah di dalam ajang lomba business plan competition. Nah, boleh dong diceritain bagaimana sih tahap-tahapannya, awalnya ikut itu bagaimana, dapat informasinya dari mana, seperti apa persiapannya. Kira-kira sudah matangkah sebelumnya untuk terkait mau ikut lomba? Apakah sistem kejar kebut semalam? Boleh dong diceritain. Oke, jadi dari informasi pertama. Informasi kami dapat itu dari dosen kami. Ya. Pertama, kami dapat dari dosen. Awalnya kami udah kayak ikut nggak ya? Kami berdua tanya ikut nggak ya? Kayak gitu. Karena kami emang belum siap banget nih Ragu, untuk masih ragu. masih ragu ya kan lo. Iya. Terus ya udahlah, coba aja kayak gitu. Coba aja dulu. Kami bingung ketika kami minta saran. Ternyata katanya ini nggak bagus, ini belum bagus proposalnya. Mister, kami bilang kayak gitu dong, Mister. Terus kayak kita harus gimana lagi? Kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi Oke. ternyata ini belum bagus kayak gitu. Kami kebut semalam itu proposalnya. Sebelumnya udah kami susun proposalnya, Iya, cuman oke. katanya masih belum pas. Masih belum pas proposalnya. ya? Ya, masih Oke. belum pas. Akhirnya kami susun lagi proposalnya sampai pas, baru kami kirim proposal itu. Dan ternyata di sana kami dapat juara 3. Juara 3. Iya. Masa langsung kirim langsung dapat juara 3? Ada Kira-kira dari berapa finalis itu sebelumnya? Dari 40 finalis. Wow, 40 finalis. 40 finalis. itu yang untuk ke bisnis model kanvasnya. Oke. Kita ngumpul bisnis model kanvas dulu, dan dari 40 itu hanya 24. Oke, yang 24. ngumpul, dan di 24 itu kan ngumpulin proposal. Iya. Nah itu langsung dinilai, dan dinilainya itu udah ada rankingnya. Oke. Kami peringkat ketiga, Mister. Peringkat ketiga. Iya. Lalu bagaimana nih lika-liku dalam perjalanan? Kan kalian kan sebelumnya sudah pernah ke Palembang belum? Belum pernah, Mister. Belum pernah ya? Belum. Wah enak ya. Udah kuliah, terus ada jalan-jalannya lagi ya? Ya kira-kira jalan-jalan, kalian menganggap jalan-jalan gak sih itu? Atau pas kalian di pesawat kayak berpikir, aduh gimana nih ya? Gimana nanti?
Atau gimana? Kami nggak nganggep itu jalan-jalan sama sekali. Kenapa? Kenapa? Coba, Kami coba. takut, kami deg-degan, kami bingung karena kami belum pernah dan belum tahu juga gimana sih perlombaan itu sebenarnya kayak gitu. Oke. Karena ini emang pertama kalinya. Pertamanya kalian ya Pertama ikut ya. kali, iya Mister. Dan sampai keluar kota gitu. Tapi kan kalian di kampus sering dilatih kan untuk kayak Iya, seperti sering banget. pitching di depan para pebisnis gitu kan. Sudah sering dilatih kan. Sering. Tapi karena ini merupakan lomba yang pertama kali ikuti jadi deg-degan ya. Jadi nggak kerasa kayak aduh memang iya sih baru pertama kali ke Palembang tapi di dalam perjalanan kan masih berpikir gimana nantinya. Betul. Gimana nanti saya presentasi. Itu kalian presentasinya itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris. Wow, berarti kan bisa bahasa Inggris lah ya. Little bit. Oke, alright. Oke, jadi bagaimana tuh persiapan di hari H kalian mau melakukan presentasi di depan para dewan juri? Jadi itu karena delay pesawat, kita datang pas hari H-nya. Wow. Pas hari H pagi, kita nyampe jam 9, langsung siap-siap di kamar penginapan. Jam 11 kita, jam 12 kita OTW ke Unsrinya. Oke. Itu kita langsung pembukaan acara. Terus kebetulan kita dapat yang maju kedua. Maju kedua. Iya. Jadi dapat banget feel deg-degannya itu. Tapi kalau Nervous. kalau saya ya kalau dalam perlombaan itu paling senang dengan rasa deg-degan itu loh. Kayak gimana ya? Kayak jantung itu memompa lebih cepat, deg 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 gitu. Jadi kayak lebih enak gitu. Jujur saya merasakan kesenangan dalam hal tersebut, serius. Kalau kalian gimana? Kalau saya Kayak mau pingsan atau bagaimana nih deg-degannya? aduh itu udah jet lag-nya terasa banget Iya, Mister. Kayak jet lag. udah pusing banget di atas. Kayak di atas panggung gitu kan Mister kan ya. Terus layarnya mana lebar banget gitu. Terus kami kayak deg-degan aja. Semua yang ada di otak tuh udah kayak keluar semua. Udah kayak nih apa namanya tuh kosakata bahasa Inggris yang udah Jadi kami kayak hilang lah itu ya. mati-matian tuh udah kayak hilang semua gitu Mister. Ngeblank lah ya. Ngeblank kami di atas. Oke. Dan tapi di sana kalau saya sendiri, saya sama Galuh itu kayak berpikir kayak ya udahlah, yang penting pede aja dulu maju, terus apapun itu yang diomongin kita omongin aja. Yang penting kesampaian sama sama judgesnya. Oke. Tapi kalian pede nggak di situ? Atau masih ada kayak keraguan pas kalian ingin presentasi itu di depan dewan Ragu juri? sebenarnya. Iya, Ragu sebenarnya- tapi ada pedenya juga sih Mister. Udah Ragu sampai tapi ada maju. PD-nya. Oke, ragu ada PD-nya. Kalau digabungin jadi apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke. Lalu setelah kalian dari panggung, setelah turun, gimana perasaannya? Nyesel. Nyesel. Hah? Kok bisa nyesel? Karena presentasi kami nggak maksimal dari sebelumnya. Kami sudah latihan berkali-kali dan itu sudah hasil yang maksimal. Tapi setelah kami naik panggung, kita sudah presentasi, itu bukan hasil yang maksimal yang kami tampilkan. Oke. Tapi sebenarnya teman-teman, kalian tuh udah maksimal. Cuman kalian merasakan kayak ada yang kurang. Itu menyebabkan kalian menyatakan bahwa kurang. Sebenarnya kalian itu udah keren. Masih belum puas. Masih belum puas. Dan itu juga merupakan sesuatu hal yang bagus. Kenapa? Kalau orang merasa cukup puas, ya udah bakal nggak bisa berkembang. Tapi saya lihat kalian memiliki jiwa yang kayak kurang puas. Berarti kan ada potensi untuk lebih baik lagi ke depannya. Gak apa-apa. Kalian sudah melakukan yang terbaik dan buktinya gimana? Juara berapa kalian? Juara 3. Juara 3 kan? Padahal kalian dari awal nganggap kayak wah berat nih gitu ya. Betul Mister. Minimal juara 7 lah, juara 10 pasti gitu kan? Betul Mister. Kemarin mikirnya tuh minimal kita dapat best itu kayak best. Oh ada product 3 innovation. kategori. Best Product Innovation. Oh Kami juga kalian dapat 2 Best Product Innovation Innovation. sama Juara 3. Juara 3 ya. Iya. Jadi gimana nih? Kira-kira Seneng Mister. Seneng. senang? Ya ternyata. Ada nggak hasil- kalian pengen ngucapin sesuatu terima kasih nggak kepada seseorang karena kalian sudah juara? Atau ke siapa lah gitu? Ada dong Mister pastinya. Ada ya. Mungkin bisa disampaikan di sini. Eh,
Mau terima kasih ke kampus tentunya ya, Iya, yang ke sudah kampus, yang memfasilitasi, memberangkatkan kalian. Iya, betul. Dan Iya. juga para dosen-dosen yang udah mau membagi waktunya buat kami untuk menemani kami latihan Mm-mm. dan memberi saran-saran kami saat presentasinya seperti apa, membantu saat proses Q&A juga. Jadi kami bisa menjawab di pas lombanya. Terus terima kasih juga para staff-staff yang udah membantu juga ikut nonton. Jadi kita nggak terlalu nervous banget sampai cuma bisa diem Oke, gitu sih. ada saran nih nggak dari kalian buat teman-teman yang lain, mahasiswa lain, dan angkatan yang lain? Ada Ada, apa itu? Yang ingin kalian sampaikan? pesannya untuk mahasiswa lain dan teman-teman itu jangan takut untuk mulai. Wow, Itu. kalau dari Rosa? Kalau dari saya coba aja dulu. Coba aja dahulu. Nice, saya suka itu. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu ya kan hasilnya Iya, bagaimana benar. seperti itu. Dan salah aja dulu. Kalau nggak Oke. salah kita nggak bakal tahu kesalahan kita ada di mana. Iya. Oke, setelah kalian tampil, kira-kira apa nih yang bakalan kalian perbaiki di dalam benang jiwa ataupun dari diri kalian sendiri? Mungkin dari Rosa dahulu. Kalau saya yang mau diperbaiki dari benang jiwa sih sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki. Dari benang jiwa harus diriset lagi gimana kualitas produknya dan mau dibawa kemana benang jiwanya kayak gitu. Dan kami juga pengen mulai benang jiwa ini supaya dikenal lebih banyak orang gitu, Oke. Mister. Terus kalau dari saya sendiri, saya pengen ngebenerin dan lebih percaya diri aja. Oke. Kalau dari Galuh? Kalau dari saya untuk benang jiwa emang 11-12 sama Rosa. Banyak kekurangan tapi kami tetap berniat ini untuk bisnisnya jalan. Jadi kami nggak bakal berhenti. Ntar kalau bisnisnya jalan nanti diambil orang dong. Nggak gitu konsepnya. Oh nggak gitu ya, oke. Terus kalau dari saya pengen melatih lagi untuk public speaking saya, Ya. bahasa Inggris saya, dan kepercayaan diri. Oke, jadi kalian punya pandangan masa depan nggak nih? Kira-kira benang jiwa ini bakalan seperti apa? Punya dong, Mister. Bakalan seperti apa nanti benang jiwa di masa depan? Benang jiwa nanti di masa depan bakal, kalau dari saya sendiri mungkin nanti sama Galuh beda juga ya. Kalau dari pandangan saya sendiri, benang jiwa nih bakal jadi leader of sustainable fashion di Indonesia dan saya Wow. bakal grow ke global. Wow, nice. Thank you. Galuh? Kalau dari saya mungkin punya banyak cabang nanti. Punya banyak Punya cabang. banyak cabang toko gede-gede di Indonesia dulu, terus nanti ke global. Wow. Dan jadi tren fashion. Wow, menjadi tren fashion ya. Jadi orang-orang bakalan kayak, wah kalau nggak pakai pakaian dari benang jiwa nggak ngetren loh gitu ya. Ya betul. Wow, keren sekali sih. Oke. Jadi, bagaimana Rosa dengan, by the way, bagaimana nih podcast kita nih? Nyaman nggak? Nyaman banget dong, Biasa- apalagi di BIM University Iya, kan, Mister. Iya, kan biasanya kan kalau di Big Impact kan kalau ruangan podcastnya kan yang gelap-gelap itu kan di ruangan studionya. Kali ini kita ada di lobi kampus ya. Bagaimana nih? Kira-kira untuk spot foto bagus nggak untuk di lobi kampus? Cocok banget. Cocok ya? Iya, Apalagi kalau pakai pakaian benang benang jiwa. jiwa. Jadi makin hits, makin stylish. Oh, pasti makin keren lah ya. Kira-kira kita bisa podcast di mana lagi ya? Ini kan kita di lobby nih. Ada ide lagi nggak? Kan kita punya banyak spot bagus nih. Oh, iya betul. Besok untuk host langsung di apa ya? Disediain pakaian ya buat saya gratis kan? Siap, Mister. Kan langsung nanti kan Big Impact disponsori oleh Siap. Benang Jiwa Oke, ya siap. kan? boleh. Boleh. Bisa ya, jangan cuman boleh-boleh aja tiba-tiba nanti kalian chat, Mister, ini invoice-nya, tagihannya. Tapi bener ya, dikasih ya? Siap, Mister. Oke.
Oke baik teman-teman, terima kasih Benang Jiwa yang sudah hadir di podcast Big Impact. Dan saya juga nih senang nih dengan para mahasiswa muda baru semester 3 sudah ikut kejuaraan dan sudah punya bisnis. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain, mahasiswa lain terutamanya buat mahasiswa kita di BIM University. Oke, sebagai penutup buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dan selalu percaya diri. Dan seperti yang dibilang Rosa, coba aja dahulu. Kita nggak akan tahu bagaimana hasilnya. Oke, selamat siang. Sampai jumpa kembali lagi di Big Impact. Terima kasih.